Shalom semua pemirsa All by Grace yang dikasihi Tuhan. Kita berbahagia bisa berjumpa kembali dalam episode yang ke-88. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia-Mu Tuhan, dan kami mau ikuti program All by Grace episode yang ke-88. Kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, dan kami boleh beroleh sesuatu pesan yang daripada-Mu yang akan membangun hidup rohani kami untuk kami lebih lagi hidup terfokus kepada kehendak hati-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, pimpin waktu berikut ini. Semuanya bagi kemuliaan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka, tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka berluka. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka berluka, mereka berluka,
Ada seorang janda miskin yang sangat tidak suka kalau rumahnya kedatangan tamu. Apalagi tamu yang datang adalah penagih iuran bulanan, penagih hutang, atau orang yang minta sumbangan. Oleh karena itu, janda tersebut selalu mengunci pintu rumah dan berusaha sedapat mungkin memadamkan lampu yang ada di rumah tersebut agar rumahnya terkesan adalah rumah kosong dan tak berpenghuni. Suatu hari pintu rumahnya diketuk seseorang dan seperti biasanya ia tidak membukakan pintu dan tidak membuka suara atau menyalakan lampu agar terkesan rumahnya kosong. Sayangnya kali ini yang mengetuk pintu adalah tetangganya, justru ingin berbagi makanan kepadanya. Namun karena pintu tak dibukakan, akhirnya tetangga tersebut pulang kembali ke rumahnya dan sang janda pun tidak mendapatkan sesuatu yang baik berupa makanan yang sedianya akan diberikan oleh tetangganya itu. Kisah di atas menunjukkan adanya orang yang menutup diri atau menolak kemungkinan untuk menerima sesuatu yang baik dan berfaedah bagi kehidupannya hanya dikarenakan pengalaman pahit di masa yang lalu atau asumsi pribadi yang salah atau karena karakter yang selalu ingin menutup diri yang terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Jika sekedar menolak makanan dari tetangga yang senang berbagi masih bisa dimaklumi. Namun yang menyedihkan adalah ketika seseorang menolak kebaikan hati dan kerelaan hati orang lain adalah dengan berkorban waktu, tenaga, dan biaya demi menyatakan kepedulian dan keprihatinannya demi kesembuhan, kesehatan, keselamatan jiwa, dan kebahagiaan hidup orang tersebut berikut keluarga besarnya itu. Realita mengatakan memang terdapat juga orang yang mata rohaninya tertutup. Hati nuraninya tidak diizinkan berfungsi dengan baik sehingga ia menolak Injil yang adalah kabar baik tentang Yesus Kristus, Juru Selamat dunia yang sanggup mengampuni dosa sekaligus menyelamatkan jiwa setiap orang yang membuka hati dan merendahkan diri untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sehingga tidak akan binasa, tidak akan mengalami kematian kekal, tidak akan tersiksa selamanya di dalam neraka, sebaliknya akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya di dalam surga. Sayangnya ada juga orang Kristen yang tidak siap ketika orang lain yang merupakan objek pemberitaan Injil menolak dengan mentah-mentah, dengan ketus atau penolakan yang bersifat frontal, bahkan yang konfrontatif. Seharusnya sebagai orang percaya, pengikut dan murid Yesus Kristus, utusan dan pelaksana amanat agung dan anak Tuhan, kita harus siap ditolak dengan sikap dan kadar yang bagaimanapun ya menanggapi niat baik kerelaan hati kita untuk memberitakan Injil kepada mereka demi jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, realita di lapangan ketika kita memberitakan Injil, tidak setiap kali dan tidak setiap orang akan terima dengan hati terbuka. Sebaliknya, bisa saja mereka menolak, dia mencibir dan mempermalukan lagi. Memang penolakan merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Apalagi kita tahu yang kita sampaikan adalah sesuatu yang sangat penting dan demi kebaikan dan keselamatan orang tersebut. Sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan dan mengerti kebenaran Tuhan, seharusnya kita merindukan agar sebanyak mungkin orang-orang di sekitar kita dapat mengenal Injil karena kita memahami signifikansi Injil bagi hidup setiap orang. Jika
kita juga mengerti bahwa Injil sangatlah penting, tidak hanya untuk kehidupan di masa kini, demikian juga untuk kehidupan di masa mendatang, karena akan menentukan di mana seseorang akan menjalani kehidupan di alam kekekalan nanti. Akankah dia bersama Allah Bapa di surga atau di dalam neraka, terpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya? Perlu disadari pula bahwasanya ketika seseorang menolak Injil, bukan kita yang ditolak, melainkan Tuhanlah yang ditolak oleh mereka. Jangan sampai kita serupa dengan beberapa orang yang pernah mengalami penolakan, lalu mereka merasa dirinya telah dipermalukan, lantas tidak lagi bersemangat, menjadi cuek, apatis, dan tidak mau lagi memegang kesempatan untuk bersaksi dan mengabarkan Injil hanya karena trauma dengan pengalaman penolakan di masa lalu, takut ditolak lagi. Ada juga sebagian dari mereka yang merasa dirinya gagal, tidak bisa dan tidak mampu mengabarkan Injil karena belum berhasil membawa satu jiwa pun untuk diselamatkan Tuhan. Akhirnya mereka menyerah, kecewa, dan tidak bersemangat lagi. Padahal orang yang berhasil pasti pernah mengalami penolakan demi penolakan sebelumnya. Mari kita belajar bersama melalui program All by Grace hari ini yang akan mengangkat tema siap ditolak demi jiwa-jiwa. Kiranya melalui pembahasan tema ini kita semua dapat memahami bagaimana menyikapi penolakan dalam pemberitaan Injil demi jiwa-jiwa diselamatkan. Dan kiranya kita juga akan dimampukan lebih lagi agar tidak menyerah dalam mengabarkan Injil, bersaksi dan menjangkau jiwa-jiwa agar mereka diselamatkan, walaupun mungkin kita bisa menghadapi berbagai rintangan, berbagai tantangan, dan berbagai penolakan-penolakan. Ya, mari kita belajar bersama unsur-unsur yang memungkinkan seseorang siap ditolak demi jiwa-jiwa diselamatkan. Antara lain, yang pertama, mengerti bahwa memberitakan Injil adalah tugas kewajiban setiap anak Tuhan. Ya, beberapa tahun yang lalu selepas membesuk dan mendoakan seorang jemaat yang sedang dirawat di rumah sakit, ketika keluar dari lift, kami bertemu dengan seseorang pengusaha kenalan, dan setelah saling menyapa dan bertanya jawab, kami menjadi tahu bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit karena sakit liver. Kami pun sempatkan diri membesuk dan memberitakan Injil kepadanya. Ketika melihat kondisinya, sungguh sangat serius. Efek dari penyakitnya itu sudah sangat ketara dari seluruh tubuhnya, dengan warna badannya, kulitnya yang sudah berubah, dan dengan ringkas dan cepat kami terus kabarkan sesempurna mungkin Injil kabar baik Tuhan Yesus kepada orang tersebut. Namun ia menolak, walaupun tidak menolak dengan kasar, namun kami tetap akan pegang kesempatan yang ada, tetap kami usahakan memberitakan Injil dan menawarkan diri untuk mendoakan dia. Tapi dia juga menolak. Kami pamitan dan kami mendoakannya agar ia bersedia membuka hati bagi Injil Tuhan dan mau percaya terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga dia boleh diselamatkan, bahkan kemungkinan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Beberapa hari kemudian, menjelang tengah malam, Tuhan menggerakkan hati kami kembali untuk ke rumah sakit yang sama untuk memberitakan Injil dan mendoakan orang tersebut. Secara manusiawi, kami bisa saja berargumentasi dengan Tuhan karena sudah pernah ditolak, mau ngapain lagi, ya. Namun dorongan hati semakin kuat dan mengingat kewajiban sebagai anak Tuhan adalah untuk memberitakan Injil kepada setiap manusia yang belum mengenal Kristus Yesus. Sekalipun dia pernah menolak, sekalipun hatinya keras, namun kami tetap harus berusaha untuk memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Setiba kami di kamar rumah sakit tersebut, orang itu baru saja keluar dari kamar ICU dalam keadaan yang sudah sangat lemah dan sangat kritis.
Kami pegang kesempatan yang boleh kata sangat minim itu. Kami tetap beritakan Injil dan mengajak dia untuk berdoa. Istrinya pun mendukung dan istrinya mengharapkan kami mendoakan orang tersebut. Namun ia tetap juga di saat terakhir demikian menolak Injil yang kami beritakan maupun menolak doa yang kami tawarkan. Ya, atas izin istrinya, kami tetap mengajaknya percaya dan terima Yesus serta mendoakannya agar diberi kesempatan untuk boleh mengenal Yesus dan percaya Yesus dan boleh diselamatkan. Sangat disayangkan, setelah kami keluar dari kamar rumah sakit tersebut, sebelum kami masuk ke mobil, kami terima kabar bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Ya, bagaimanapun juga karena kami menyadari dan mengerti kewajiban sebagai anak Tuhan, sehingga minimal kita telah 2 kali mengabarkan Injil dan menawarkan diri untuk mendoakannya, walaupun 2 kali itu pun ditolak oleh dia yang tidak mau membuka hati bagi Injil, bagi Tuhan Yesus. Ya, kita lihat di sini betapa penting dan betapa perlu setiap anak Tuhan dapat menyadari dan mengerti bahwa memberitakan Injil adalah keharusan atau kewajiban setiap anak-anak Tuhan demi jiwa-jiwa dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup setiap manusia sangatlah ringkas. Kesempatan yang ada sangatlah terbatas. Jika anak-anak Tuhan tidak cepat bergegas, jiwa-jiwa tiada harapan dan tidak akan beroleh selamat. Sebagai anak Tuhan, kita telah menerima kasih karunia yang begitu luar biasa dari Tuhan. Kita telah menerima pengampunan dosa, keselamatan, jaminan hidup kekal melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita juga telah menerima pemulihan, pembaharuan hidup sehingga beroleh akses langsung untuk memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahkan kita juga dilayakkan untuk menerima pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita, sehingga kehidupan kita diwarnai oleh pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya, bahkan pemeliharaan Tuhan yang secara sempurna senantiasa kita telah mengalami ketika mengarahkan pandangan kepada manusia lain di sekitar kita. Banyak dari mereka yang belum mengenal dan percaya Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka hidup di bawah tekanan dan kendali dari kuasa dosa. Mereka belum mengenal atau mendengar Injil kabar baik. Bagaimana mereka bisa percaya? Bagaimana bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sebagai anak Tuhan, janganlah kita egois. Pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kasih karunia dan kebaikan Tuhan jangan sampai hanya kita yang menikmati sendiri saja. Jangan juga kita enggan untuk memberitakan Injil dan bersaksi hanya disebabkan oleh salah persepsi. Seolah-olah pemberitaan Injil adalah tugas dan kewajiban para pendeta, penginjil, pelayan Tuhan atau orang-orang yang tertentu saja. Apalagi bagi kita yang pernah mengalami penolakan ketika memberitakan Injil. Jangan pernah menyerah. Tetap tunaikan kewajiban kita dengan bergegas cepat karena hidup manusia itu sangat-sangat singkat. Kabarkanlah Injil, selamatkanlah jiwa-jiwa berapapun harganya. 1 Korintus pasal 9 ayat 16, Paulus menuliskan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Seharusnya setiap anak Tuhan mengerti bahwa memberitakan Injil adalah kewajiban atau keharusan seperti yang Paulus tuangkan, nyatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang baru kita baca di atas tadi. Bahkan Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, untuk menunjukkan sikapnya, penegasannya terhadap tingkat signifikansi dan urgensi daripada pemberitaan Injil itu sendiri. Hal serupa pernah juga Tuhan nyatakan kepada Nabi Yehezkiel untuk memperingatkan orang-orang jahat berbalik dari hidupnya agar tidak mati dalam kesalahannya.
Jika Yehezkiel tidak melakukan kewajibannya, Tuhan akan meminta pertanggungan jawab atas nyawa orang jahat tersebut daripadanya. Sebaliknya, jika ia melakukan kewajibannya, ia telah menyelamatkan nyawanya sendiri. Ya, ini tertulis di dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 18 sampai 19, bunyinya demikian. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Ya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak mau berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Oleh karena itu, kita harus tetap tegar teguh, penuh semangat, pantang mundur, sekalipun menghadapi tantangan, rintangan, atau penolakan. Kewajiban memberitakan Injil harus tetap kita laksanakan dengan tekun dan dengan setia. Ya, dalam memberitakan Injil mungkin tidak selalu berjalan mulus. Bisa saja tidak ditanggapi atau dicuekin. Bisa juga ditanggapi negatif, ditertawakan dan diejek. Ada juga yang menjadi emosi dan marah karena kita memberitakan Injil kepadanya. Mungkin juga kita dianggap terlalu fanatik dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada juga yang menerima pemberitaan Injil dengan penuh sukacita dan bahagia. Ketahuilah bahwa penolakan terhadap pemberitaan Injil bukanlah hal yang baru. Dalam Alkitab tercatat Paulus dan Barnabas menghadapi penolakan di rumah ibadah orang Yahudi. Stefanus ditolak sampai harus mati dilempar batu. Bahkan dalam pelayanannya di Nazaret dan Samaria, Yesus Kristus sendiri juga mengalami penolakan. Bahkan Tuhan Yesus mengalami penolakan yang begitu luar biasa dan sampai akhirnya ia harus mati di atas kayu salib. Sebaik apapun kita, sebijak apapun, dan sepintar apapun kita dalam menyampaikan Injil, tetap ada saja orang yang merespon dengan penolakan terhadap Injil yang kita beritakan. Sekalipun demikian, jangan karena penolakan tersebut membuat kita menjadi kecewa dan menyerah. Sebaliknya, kita harus tekun terus memberitakan Injil dengan maksimal, pegang setiap kesempatan yang ada agar kesempatan jangan sampai berlalu. Ketika memberitakan Injil, bisa saja kita menghadapi tantangan, rintangan, dan penderitaan. Namun, Tuhan telah berjanji menyertai. Tuhan juga berjanjikan kuasa Roh Kudus yang memungkinkan kita berkemenangan dan berhasil dalam bersaksi dan dalam memberitakan Injil itu. Milikilah prinsip dan sikap seperti ini. Jika ia tidak menyerah untuk menolak saya, mengapa saya harus menyerah untuk mengabarkan Injil kepadanya? Bila ia menolak saya 100 kali, saya akan menceritakan kabar baik dari Tuhan kepadanya 101 kali. Ya, jangan pernah sampai menyerah dalam memberitakan Injil yang pada hakikatnya adalah kabar baik dari Tuhan, karena setiap benih Injil yang kita taburkan tidak akan menjadi sia-sia, melainkan akan menghasilkan buah yang lebat pada harinya nanti kelak. Jika kita telah memberitakan Injil kepada seseorang, namun belum mau percaya atau dia menolak, tidak mau menerima Injil yang kita beritakan, jangan dipermasalahkan. Yang penting kita sudah lakukan dan mau lakukan bagian kita. Tuhan bisa saja memakai orang lain untuk menuai hasil dari benih Injil yang telah kita taburkan pada masa sebelumnya. Seperti ada tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 37 berkata, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Jika pada hari ini ada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, jangan menyerah untuk mendoakan, mengabarkan Injil kepada mereka. Walaupun hasilnya tidak instan, tidak direspon atau ditolak sekalipun, namun itu tidak berarti semua usaha penginjilan kita itu tidak berhasil dan kita gagal total. Teruslah kabarkan, ya, dan
bersaksi, luangkan waktu untuk mempedulikan mereka sambil bersaksi dengan penuh kasih dan penuh kesabaran dan penuh dengan kesetiaan. Ingatlah, tugas kita adalah bersaksi dan menyampaikan Injil dengan sejelas-jelasnya. Roh Kudus mampu melembutkan hati mereka, menjamah dan mengubahkan sikap seseorang sehingga ia berbalik kepada Tuhan. Jangan berhenti mendoakan mereka agar hati mereka segera dilunakkan oleh Tuhan, dijamah dan terbuka untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka. Teruslah mengasihi mereka, kabarkan Injil dengan hikmat, relakan diri untuk melayani demi jiwa-jiwa dapat dimenangkan. Layani Tuhan, kasih Tuhan lebih, dan janji sama Tuhan, ku ingin lebih lagi Tuhan untuk melayani dan mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan melayani-Mu sepenuh hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan melayani-Mu sepenuh hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Ya, kita telah mendengar unsur yang pertama, ialah memberitakan Injil adalah kewajiban setiap anak-anak Tuhan. Dan unsur yang kedua, supaya kita bisa siap ditolak demi jiwa-jiwa, adalah kita harus bertekad sampai jiwa-jiwa dimenangkan. Ya, seorang jemaat datang untuk berkonsultasi dan minta didoakan. Setelah itu, saudari itu menyatakan dirinya sadar dan mengerti bahwa pemberitaan Injil adalah tugas kewajiban setiap anak Tuhan, dan ia sangat terbeban untuk keselamatan kakaknya sekeluarga. Karena itu, ia meminta kesediaan kami untuk menemaninya dalam mengabarkan Injil kepada kakaknya sekeluarga yang berada di luar kota, agar mereka dapat dimenangkan, dapat diselamatkan. Singkat kata, kami harus sengaja mengadakan waktu, menempuh perjalanan penerbangan yang lumayan jauh, dan setiba di kota tujuan, kami segera mengunjungi kakak dari saudari tersebut yang pada saat itu memang masih belum mengenal dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah kami memberitakan Injil yang adalah kabar baik
dan menyampaikan juga kesaksian hidup. Namun sang kakak dari saudari tersebut tetap menolak untuk percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Menyikapi kenyataan demikian, kami berusaha tidak sampai kecewa atau menyerah atas penolakan tersebut. Sebaliknya kami tingkatkan doa agar Tuhan melembutkan dan menjamah hati mereka, agar mereka mau membuka diri untuk menerima Injil yang telah kami beritakan itu. Ya, berhubung pada saat itu jadwal kami sudah diatur demikian rupa dan agak padat, kami pun pamitan dengan mereka dengan pesan setiap saat dalam hari itu juga, bila mereka membuka hati dan bersedia percaya serta menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harap hubungi kami dan kami akan datang segera untuk mendoakan mereka. Karena esok hari kami akan berangkat kembali ke Jakarta. Puji Tuhan, saat sore itu juga mereka sekeluarga membuka hati dan minta kami memimpin mereka dalam doa pertobatan dan doa keselamatan atas kesediaan hati mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak saat itu, mereka sekeluarga besar menjadi orang percaya, dan tidak lama kemudian mereka pun dibaptis dan tertanam dan beribadah di dalam gereja cabang kami hingga hari ini. Sungguh membahagiakan ketika menyaksikan kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, keselamatan Tuhan, anugerah Tuhan yang tercurah di dalam keluarga besar tersebut. Karena ada yang terbeban. Ya, diawali oleh adiknya yang terbeban dan merindukan dan berdoa, bertekad untuk memberitakan Injil sampai jiwa-jiwa sekeluarga daripada kakaknya itu dapat dimenangkan. Ya, semua anak Tuhan seharusnya memiliki motivasi dasar yang jelas dan nyata, sehingga kita dapat membulatkan tekad, terpacu semangat kita dalam mengemban tugas dan kewajiban untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti halnya seorang yang rindu untuk meraih keberhasilan agar dapat mengangkat harkat martabat kehidupan pribadi dan keluarganya. Oleh kerinduan demikian, ia pun bertekad untuk bekerja keras, berjuang lebih giat ketika dibandingkan dengan rekan-rekan kerja yang lain. Walau sempat gagal, sempat terjatuh berulang kali, semangatnya takkan pudar karena ia telah memiliki keyakinan akan keberhasilan yang pasti akan diraihnya pada suatu hari nanti. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki tekad dan semangat dalam memberitakan Injil, sehingga tidak akan gampang-gampang menjadi malas, enggan, apalagi menyerah ketika mengalami penolakan. Kita akan tetap mencoba kembali memberitakan Injil lagi dan bersaksi lagi terus dengan tekun. Anak-anak Tuhan yang memiliki tekad dan semangat dalam memberitakan Injil tidak akan dikendalikan atau dibuat gagal oleh karena situasi dan kondisi. Bersyukur dan puji Tuhan jika situasi dan kondisi yang dihadapi adalah mudah dan lancar. Tidak ada tantangan, tidak ada rintangan. Sebaliknya pemberitaan Injil yang kita lakukan dapat berhasil dan diterima dengan baik, dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Namun harus disadari pula tugas dan kewajiban memberitakan Injil tidak selamanya akan selalu lancar dan berjaya. Ada kalanya Tuhan izinkan tantangan, rintangan harus kita hadapi. Namun semua itu tidak akan mempengaruhi apalagi menyurutkan semangat kita bila motivasi dasar dan tekad kita tepat dan benar. Ketika mempelajari pengalaman pelayanan Paulus yang sebelum bertobat, dia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Ia sempat menghadapi banyak tantangan, rintangan, kesukaran, dan penolakan di mana-mana dikarenakan latar belakangnya. Paulus menghadapi penolakan dari para pemimpin gereja, pengikut Tuhan saat itu, dan orang-orang Yahudi yang menolaknya bahkan berencana untuk membunuhnya. Paulus harus menghadapi situasi kondisi yang sungguh pelik dan sulit ketika ia memulai pelayanan dan pemberitaan Injil setelah ia bertobat. Paulus menghadapi situasi yang tidak mudah,
bahkan mengancam nyawa bagi kebanyakan orang ketika menghadapi situasi sedemikian, mungkin akan memilih untuk mundur dari pelayanan dan kewajiban memberitakan Injil, walaupun tetap mempertahankan iman mereka sebagai orang percaya. Tetapi tidak demikian dengan Paulus. Ia menyatakan sikapnya yang tertulis dalam suratnya kepada Timotius. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 9 sampai ayat 10, di sana dikatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Paulus telah bertekad dengan sungguh hati untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, sekalipun banyak tantangan yang dihadapi, penderitaan dalam pemberitaan Injil, bahkan ia dibelenggu seperti seorang penjahat, namun semangatnya untuk mengabarkan Injil tidak pernah pudar, apalagi menjadi padam. Ya, dalam Roma pasal 1 ayat 13 sampai 16, dia menulis surat kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dalam surat Paulus di atas, yang ditujukan kepada jemaat di Roma, tertuang dengan jelas beberapa motivasi dasar yang membuat Paulus dapat bertekad sedemikian rupa untuk mencapai keberhasilan dalam memberitakan Injil. Antara lain yang pertama, pada ayat yang 13 bagian A, dia menyatakan dia berniat. Ya, ini menunjukkan kepada suatu kemauan yang sungguh-sungguh. Dan pada ayat yang 13b dan ayat ke-15, dia ingin menemukan buah yang menunjukkan suatu keyakinan akan keberhasilan penuaian. Ya, ayat yang ke-14 dia berkata berhutang, menunjukkan kesadaran diri, ada satu rasa berhutang. Dan ayat ke-16 dia berkata dia mempunyai keyakinan yang kokoh. Itu adalah fondasi yang kuat, tak mungkin tergoyahkan. Ya, sejak bertobat, mengenal dan percaya Tuhan Yesus, Paulus menyadari hidupnya yang lama sungguh banyak kesalahan telah diperbuatnya. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, ia diselamatkan, dipulihkan, diubahkan dari segala pendirian, keyakinan, dan perilaku serta kehidupan yang tidak benar. Dalam mengisi lembaran baru kehidupannya di dalam Yesus Kristus, ia memiliki kerinduan sehingga mendorongnya memiliki kemauan yang besar agar banyak orang dapat mengenal, percaya, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh kemauan yang sedemikian untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Yesus Kristus, maka Paulus bertekad untuk menunaikan kewajiban atau keharusan untuk memberitakan Injil dengan siap menghadapi segala tantangan, rintangan, kesukaran, penderitaan, penolakan, dan sebagainya. Karena Paulus memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil, yang merupakan kekuatan Allah yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bahkan Paulus memiliki landasan motivasi yang menunjukkan rasa yakin akan hasil, yaitu penuaian jiwa-jiwa jika ia melakukan kewajiban atau keharusannya itu untuk memberitakan Injil. Ketika mendalami perjalanan pelayanan Paulus, kita akan menemukan betapa Tuhan telah memakai Paulus sebagai alat pemberita Injil yang berhasil dengan luar biasa, karena Paulus memiliki kemauan, memiliki tekad, memiliki rasa berhutang, memiliki rasa yakin akan hasil, dan mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil yang akan dia beritakan.
Paulus juga memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar yang dalam menunaikan tugas pemberitaan Injil itu sehingga ia bisa bertahan, bahkan ia bisa keluar sebagai pemenang dan dia bisa terima segala tantangan atau penolakan sekalipun. Ya, yang pertama dia berani berjuang dalam memberitakan Injil karena dia tahu pertolongan Tuhan ada senantiasa tersedia bagi dia. Ya, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 2 dikatakan, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu di dalam perjuangan yang berat. Ya, Paulus mengakui keberaniannya dalam memberitakan Injil sekalipun dengan perjuangan yang berat, semata-mata karena ada pertolongan Tuhan yang memungkinkannya. Ya, ada saja anak Tuhan yang merasa tidak mampu untuk memberitakan Injil dengan alasan tidak ada keberanian dan tidak mampu berjuang, apalagi berhadapan dengan berbagai rintangan dan tantangan. Seharusnya semua anak Tuhan belajar dari teladan dan pengakuan Paulus bahwasanya jika ia bisa berani, mampu berjuang hanya karena oleh pertolongan Tuhan. Ya, menyikapi kenyataan demikian. Seharusnya tidak ada kata tidak bisa atau tidak mampu atau tidak mungkin dalam memberitakan Injil. Ya, selama ada kemauan, Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberi keberanian, melengkapi, memampukan untuk kita dapat berjuang dalam mengabarkan Injil dan bersaksi demi jiwa-jiwa bisa dimenangkan bagi Tuhan. Ya, prinsipnya yang kedua adalah kerinduan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, dia mau memberitakan Injil demi menyenangkan hati Tuhan. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4 berkata, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Paulus menegaskan bahwa ia tidak layak, telah dilayakkan Tuhan untuk dipercayakan pemberitaan Injil. Oleh karena itu, ia menunaikan kewajiban pemberitaan Injil dengan penuh kerinduan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Prinsip demikian adalah penting untuk kita miliki dalam mengaktualisasikan ketekatan kita dalam memberitakan Injil demi jiwa-jiwa dimenangkan. Terlepas dari apapun sikap dan tanggapan orang atau tantangan, rintangan, dan penolakan orang terhadap apa yang kita lakukan. Karena kita sadar bahwa tugas kewajiban memberitakan Injil adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan prinsipnya yang selanjutnya adalah dia mengasihi jiwa-jiwa. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8 berkata, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita pun akan mengasihi yang Tuhan kasihi, yaitu jiwa-jiwa. Kasih terhadap jiwa-jiwa akan menggerakkan hati kita untuk memberitakan Injil kepada mereka agar mereka mengenal dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka pun boleh diselamatkan. Mengikapi banyaknya jiwa-jiwa yang terhilang dan sedang berjalan menuju kebinasaan, kita jangan bersikap masa bodoh, cuek, atau apatis. Jika Tuhan begitu peduli, mengasihi, dan selamatkan kita yang dulu pernah terhilang juga, maka seharusnya lah kita terbeban juga atas keselamatan jiwa-jiwa yang masih terhilang, yang belum mengenal dan belum percaya pada Yesus Kristus. Jauh dari Tuhan, namun mereka tetap dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, dipanggil Tuhan untuk dapat menyampaikan kabar keselamatan bagi orang-orang yang terhilang. Mintalah Roh Kudus memenuhi hati kita dengan kerinduan yang tulus untuk membawa orang berdosa kepada pengenalan, percaya, dan terima Yesus Kristus sehingga mereka boleh beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan pernah memberikan pewahyuan melalui hamba-Nya yang mengatakan, selama ada kemauan, maka akan ada ketekatan. Di mana ada ketekatan,
di situ akan ada keberhasilan. Artinya, anak-anak Tuhan harus memiliki kemauan yang akan membuahkan ketekatan, dan dengan ketekatan itu kita akan mengalami keberhasilan dalam pemberitaan Injil Tuhan yang pasti akan menyelamatkan setiap orang yang mau beriman kepada Tuhan. Ya, kiranya setiap kita menyadari kewajiban diri kita untuk memberitakan Injil demi jiwa-jiwa diselamatkan. Milikilah kemauan, ketekadan untuk dipakai Tuhan demi jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus Kristus. Katakanlah, oh Tuhan, lihatlah sepasang tanganku, terimalah, urapi, pakailah untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Oh Tuhan, lihat sepasang tanganku, segala milikku dipakai oleh-Mu. Oh Tuhan, lihatlah hatiku, uji dan bentuklah, dikuduskan Engkau. Kami melangkah ke mezbah-Mu, peroleh api suci-Mu, diri di tengah celah, selamatkan jiwa yang sesat. Berilah hati berbelas kasih pada jiwa yang tersesat. Ubahkan dunia ini, bawa pengharapan di sini. Oh Tuhan, lihat sepasang tanganku, segala milikku dipakai oleh-Mu. Oh Tuhan, lihatlah hatiku, uji dan bentuklah, dikuduskan Engkau. Kami melangkah ke mezbah-Mu, peroleh api suci-Mu, diri di tengah celah, selamatkan jiwa yang sesat. Berilah hati berbelas kasih pada jiwa yang tersesat. Ubahkan dunia ini, bawa pengharapan. Kami melangkah ke mezbah-Mu, peroleh api suci-Mu, berdiri di tengah celah, selamatkan jiwa yang sesat. Berilah hati berbelas kasih pada jiwa yang tersesat. Ubahkan dunia ini, bawa pengharapan. Ubahkan dunia ini, bawa pengharapan. Ubahkan dunia ini, bawa pengharapan di sini. Di sini. Dan sekarang kita masuk pada unsur yang berikutnya, yaitu unsur yang ketiga. Kesaksian hidup dari penyangkalan diri dan pikul salib dapat memenangkan jiwa-jiwa. Ya, seseorang mendatangi ruang makan pagi tempat rombongan tim penginjilan menginap, dan dengan suara kencang yang meminta bertemu dengan pendeta yang semalam berkhotbah dan mendoakan orang sakit di dalam KKR itu. Tanpa memperhatikan tata krama, sopan santun, orang tersebut berteriak-teriak, memojokkan dan menghina, mempermalukan dan menantang pendeta yang dianggapnya telah melakukan sulap untuk mengelabui para peserta KKR agar percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan tenang, Pak Pendeta tersebut
berdialog dengan orang kasar itu dan menjelaskan apa yang dituduhkannya adalah salah sama sekali. Lalu pendeta berkata, Anda sendiri pun mengalami hal yang sama, yaitu kedua kakimu tidak rata, ada selisih panjang, pendek, bahkan Anda setiap hari menderita sakit pinggang sekian lama. Orang tersebut tidak mampu berklik atau menyangkal bahwa yang dikatakan pendeta itu adalah persis apa yang dia sedang alami selama ini. Selanjutnya pendeta mengajak pria yang kasar itu ke bagian taman, dan saat itu ada seorang petugas taman sedang merapikan tanaman yang ada dengan memakai sepatu boot yang agak kotor karena banyak tanah lengket menempel akibat hujan tadi malam. Pendeta menawarkan diri kepada petugas tersebut. Apakah mau didoakan agar sehat, kakinya menjadi rata, dan tidak sakit pinggang lagi? Sang petugas terkejut karena memang demikianlah keadaannya dengan disaksikan oleh pria yang arogan dan kasar tersebut. Sedangkan petugas kebun tersebut merasa sungkan berhubung sepatu bootnya kotor. Namun pendeta doakan juga kaki petugas tersebut dengan menyentuh dan memegang kaki yang bersepatu boot kotor itu. Selepas doa, petugas kebun sangat terharu dan mengalami sendiri mujizat dari Tuhan Yesus karena ia rasakan dan dia saksikan sendiri bagaimana kaki sebelahnya yang agak pendek menjulur keluar sehingga kedua kakinya menjadi sama panjang, dan ia pun merasakan pinggangnya sembuh seketika. Mengikapi mujizat yang terjadi di depan mata kepalanya sendiri, orang yang kasar, arogan tersebut minta juga didoakan oleh pendeta. Namun Pak Pendeta berkata, janganlah, sambil bersaksi dulu menjelaskan bahwa ia perlu Yesus, bukan sebaliknya. Yesus tetap Tuhan, baik dia menunjukkan mujizat ataupun tidak. Kita butuh rendah hati, pengampunan dosa dan keselamatan. Akhirnya pendeta mendoakan juga orang yang sombong itu, dan mujizat yang sama terjadi pada saudara tersebut seketika, dan ia pun mengaku sungguh kakinya yang lebih pendek itu ia rasakan terjulur keluar dan menjadi rata, bahkan sakit pinggang yang telah dideritanya selama 38 tahun seketika itu menjadi sembuh. Orang itu akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu ia tidak lama kemudian dia dibaptis dan sekeluarga menjadi anak Tuhan. Ketika pendeta tersebut menghadapi tantangan, rintangan, kesukaran, aniaya perkataan, dipermalukan, ditolak, namun dia tetap bersedia menyangkal diri. Dia mau pikul salib dan dia mau menunjukkan kesaksian hidup yang indah sehingga berdampak dapat memenangkan satu keluarga bagi Tuhan. Ya, dalam Lukas pasal 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ketika menyikapi perkataan mengikut aku, kebaikan kita hanya terbayang kepada menjadi pengikut dalam arti kata orang percaya, murid, orang Kristen, lalu titik di sana. Padahal mengikut aku yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah mencakup meneladani karakternya yang tulus, lemah lembut, rendah hati, sabar, mengasihi, berkemurahan, peka dan taat kepada kehendak Bapa di surga, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, senantiasa mengampuni, sekalipun ditolak tetap pantang menyerah, bersedia berkorban secara all out, ya, secara menyeluruh apa yang dapat dikerjakan. Dia siap bekerja dan tidak kenal lelah dan sebagainya. Selain itu, mengikut aku juga mencakup melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan Yesus kasihi. Untuk dapat mencapai apa yang Tuhan Yesus inginkan dari kita dalam konteks mengikut Dia, maka penyangkalan diri dan memikul salib merupakan syarat utama
dan kesediaan diri kita untuk mengamalkannya agar kita dapat berhasil untuk bisa menjadi pengikutnya yang berkenan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan penolakan, tantangan dan rintangan, bahkan penganiayaan sekalipun, dengan penyangkalan diri dan pikul salib, kita akan berhasil keluar sebagai pemenang dan menunjukkan kesaksian hidup yang sangat powerful, sehingga dapat berpengaruh besar dan luas demi memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Sebaliknya, tanpa penyangkalan diri dan pikul salib, sangat rentan bagi kita mengikuti sifat karakter diri manusiawi kita, sehingga mungkin saja kita menjadi emosi, kita menjadi marah, kita mau melawan, membalas, bahkan bisa jadi kita mau melakukan hal-hal yang tak terpuji dan tidak pantas, sehingga nama Tuhan bukan dipermuliakan, melainkan dipermalukan. Ya, terkadang dalam memberitakan Injil kepada sesama, mungkin saja kita berhadapan dengan orang tertentu yang bisa membuat jengkel, membuat kita marah, dan secara kedagingan ingin kebaskan debu, membiarkan dan meninggalkannya karena tidak bisa sabar lebih. Namun ketika ingat perkataan Tuhan Yesus bahwa kita harus menyangkal diri dan memikul salib, barulah dapat kita berhasil untuk menjadi pengikut Yesus agar jiwa-jiwa dapat dimenangkan. Sehingga mau tidak mau, kita harus tetap bersabar, kita bertahan, pantang menyerah, sekalipun banyak alasan yang dapat membuat kita menyerah. Dengan demikian, kita telah menunjukkan kesaksian hidup yang dapat berdampak sampai jiwa-jiwa tersebut dapat diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ingatlah, selama masih berada dalam dunia ini, Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki posisi, fungsi, dan peranan sebagai duta atau perwakilan dari Tuhan Yesus Kristus, dengan tugas dan kewajiban memberitakan Injil Kerajaan Surga agar sebanyak mungkin orang menjadi percaya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan serta beroleh hidup yang kekal di dalam surga nanti. Maka dari itu, jadilah duta yang baik, yang bijak, dan yang berhasil melalui penyangkalan diri dan memikul salib setiap hari secara nyata, sehingga dapat menunjukkan diri sebagai pengikut Kristus yang dapat memancarkan kesaksian hidup yang dapat memuliakan nama Tuhan. Semua manusia hidupnya sangat singkat, kesempatan pun sangat terbatas. Sebagai duta Kristus, harus kita bergegas cepat dalam memberitakan Injil dengan segala hikmat. Namun yang terpenting adalah kesediaan kita untuk menyangkal diri dan pikul salib demi jiwa-jiwa dapat dimenangkan. Oleh karena itu, jangan lagi kita menunda-nunda. Sekaranglah waktunya untuk kita bangkit. Ambillah komitmen untuk hidup bagi Tuhan. Jadilah utusan Tuhan yang mapan, yang terbeban, dan yang dinamis, sehingga Injil Yesus Kristus dengan cakap, dengan hikmat dapat kita beritakan dimanapun Tuhan tempatkan kita, kemanapun Tuhan mengutus kita, kapanpun, terhadap siapapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Kita harus tekun setia menunjukkan kesaksian hidup yang ampuh dan ajaib untuk memuliakan nama Tuhan dan demi jiwa-jiwa dapat dimenangkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan kita boleh dipakai Tuhan dengan ajaib, dengan luar biasa selama kita diizinkan Tuhan untuk berada di dalam dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, yang telah memberikan pewahyuan kepada kami dan mendorong kami, mempersiapkan kami supaya kami mau siap untuk ditolak demi jiwa-jiwa dimenangkan. Waktu kami memberitakan Injil Kerajaan Surga, kami tidak akan takut terhadap tantangan, rintangan, kesukaran, ataupun penolakan. Dan kami tahu Tuhan, jika kami memiliki ketahanan diri, prinsip, dan motivasi dasar yang benar, tekad yang benar, dan kami siap untuk boleh menyangkal diri dan memikul salib, kami tahu kewajiban kami pasti bisa kami laksanakan dengan baik selama Tuhan selalu menjadi penolong kami. Dan kami mau senantiasa menyukakan hati-Mu, dan kami mau Tuhan
untuk boleh melakukan segala sesuatu yang menyangkut keselamatan bagi jiwa-jiwa dengan hati yang penuh dengan kasih kepada mereka. Dan dengan demikian Tuhan, apapun yang menjadi usaha kami dalam pemberitaan Injil pasti akan mencapai hasil yang maksimal dan akan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan surga, dan kami boleh lihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kami dan kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan, sempurnakan apa yang telah kami dengar. Tolong kami mengerti dan kami boleh camkan dalam hati dan kami terus merenungkannya dan kami boleh siap untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu, dan kami tidak akan menjadi orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan yang hidup dengan sia-sia, tanpa guna, tanpa dampak. Sebaliknya, kami mau Tuhan hidup kami hidup yang penuh dengan arti, nilai, bobot, dan dampak yang bisa dirasakan oleh orang lain dan oleh diri kami dan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, tiba saatnya saya akan mendoakan Anda sekalian dengan doa syafaat yang dipanjatkan kepada Tuhan. Buat Anda yang walaupun ini kelihatannya penyakit sederhana, namun kalau tidak dibereskan itu sangat mengganggu, yaitu ada orang yang menderita yang namanya amandel. Mau operasi kamu takut, nggak operasi takutnya ini berkepanjangan, bagaimana baiknya? Baiklah, saat ini saya berdoa untuk Anda yang menderita ada amandel. Saat ini kau tumpang tangan kananmu di batang lehermu. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa saat ini juga amandel yang mengganggunya saat ini juga Tuhan, Engkau angkat, kempes dalam nama Yesus, jadi sembuh dan tidak akan terancam dan menderita karena amandel yang ada di tenggorokan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan terima mujizat bagi saudara-saudara kami yang mengalami hal demikian. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, buat Anda yang tadi batang leher belakang sangat-sangat ketarik dan sakit. Ada orang berkata itu salah bantal dan lain sebagainya. Namun bagaimanapun Anda yang rasakan saat ini, Anda taruh tangan kananmu di bagian sakit tersebut dan terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus sembuhkan syaraf maupun urat maupun apa yang terjadi di bagian batang leher belakang ini sebelah kanan. Tidak lagi ketarik, tidak lagi sakit, nyeri, ngilu, dalam nama Yesus sembuh seketika. Saat ini juga Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya, Yesus sembuhkan. Haleluya. Ya, Anda yang sudah capek dengan obat tekanan darah tinggi dan Anda selalu takut kalau ini tidak makan obat, ini tekanan darah akan lompat dan kata orang bisa begini, bisa begitu, dan Anda sangat-sangat ngeri. Karena itu mari kita doa, minta sama Tuhan tolong netralisin, ya, tolong Tuhan beri kasih karunia-Mu, tekanan darahku jadi normal. Taruh dua tanganmu di atas dadamu, mari kita berdoa dalam nama Yesus. Kami terima mujizat bagi mereka yang mengalami tensi darahnya tinggi dalam nama Tuhan Yesus menjadi normal. Dia percaya, dia akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan jadi normal. Tekanan darahnya normal dalam nama Yesus. Tuhan Yesus lakukan mujizat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Ya, Anda kerepotan dengan anakmu yang kata dokter dia mengalami autis dan susah dikendalikan. Saat ini suami istri saling bergandengan tangan. Mari kita berdoa minta mujizat. Kami percaya apa kata-Mu Tuhan. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah.
Dan Engkau pun janjikan pada kami, sebagai orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Karena itu kami percaya dan kami berdoa, kami pegang janji-Mu. Bila kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oleh itu Tuhan, kami berdoa untuk anaknya yang mengalami autis saat ini. Dalam nama Yesus kami doakan, Tuhan netralisin dan Tuhan sembuhkan anak ini dari kutukan autis. Dalam nama Yesus boleh mengalami mujizat dan anak ini boleh menjadi tenang kembali, bisa punya masa depan yang ceria dan bahagia, dan bisa dikendalikan dengan baik dan tidak lagi mengalami autisme Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan bagi anak yang sakit penyakitnya autis. Sembuh dalam nama Yesus. Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, buat Anda yang mengalami kesulitan tagihan Anda begitu menumpuk dan orangnya janji terus, tapi mundur terus, tidak bayar-bayar. Saat ini kita taruh tangan kita di saudara kami, kita doa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Mari kita tumpang tangan di atas darah dan doakan untuk apa yang Kau gumulkan, itu piutang-piutang yang tak tertagih ini. Tuhan Yesus, lihat mereka yang rindu, piutang-piutang boleh segera tertagih. Tuhan, dalam nama Yesus, Kau lakukan mujizat Tuhan. Orang yang berhutang harus segera bayar kepadanya. Dalam nama Yesus, kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan utus malaikat-Mu pergi menagihkan bagi dia, sehingga tagihan-tagihan yang menjadi hak dan milik anak-anak-Mu tidak akan sampai tak tertagih atau terhilang daripada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat. Haleluya. Amin. Terakhir saya doakan untuk Anda yang mengalami kesulitan untuk menjual properti Anda yang sudah sekian bulan Anda pasarkan namun belum terjual juga. Saat ini taruh dua tanganmu di atas dadamu, percaya dan sampaikan pada Tuhan apa yang menjadi kerinduan untuk penjualan tersebut. Minta Tuhan buka jalan dan Tuhan akan berikan harga yang terbaik dan datangkan satu pembeli yang tepat dan akan segera terjual propertimu itu. Dalam nama Yesus, Tuhan doakan untuk mereka yang mempercaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Propertinya yang sudah dipasarkan sekian lama belum laku-laku, dan saat ini mereka datang padamu dan tidak mau tamak, tapi juga tidak mau sampai dibodohi orang. Oleh karena itu kami berdoa, mohon mujizat Tuhan kasihkan orang pembeli yang tepat, yang benar, yang satu orang itu dia akan datang dan dia membeli dengan harga yang pantas dan segera terjual propertinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat Tuhan. Haleluya. Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Oke, kita bersama-sama berdoa secara kolektif. Semua permasalahan, pergumulan apapun juga, kerinduan apapun juga, mari kita datang pada Tuhan. Mohon kasih karunia, mohon Tuhan buka jalan. Mari kita berdoa. Taruh dua tanganmu di atas dadamu sama-sama sambil nyatakan apa yang Kau gumulkan itu. Tuhan, Kau melihat semua yang tangannya tertumpang di atas dada mereka, dan mereka menyerahkan segala kerinduan, masalah, pergumulan yang mereka hadapi. Dan kami percaya Tuhan, bagi manusia tak mungkin, bagi Engkau mungkin. Dan Tuhan, saat mereka percaya, Engkau janjikan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena itu Tuhan, mereka yang sakit Kau sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi Engkau bukakan jalan, dan masalah studi, masalah pasangan hidup, masalah masa depan, masalah keturunan, dan masalah hubungan sesama keluarga, dan juga masalah perjodohan, masalah masa depan, masalah perdagangan, masalah pekerjaan. Tuhan bukakan jalan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu, kami bersyukur untuk kepedulian-Mu, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang Kau senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami dan melalui acara program All by Grace ini Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang pelaku mujizat, Engkau Tuhan yang hidup dan yang benar, Engkau Tuhan yang luar biasa.
biasa. Bagimu tidak ada yang mustahil, dan bagimu lah Tuhan segala kemuliaan dan hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kami mau akhiri acara program All by Grace kali ini. Mari Engkau berkati semua umat-Mu, dan mari umat Tuhan bukakan hati, tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang bisa kau rasakan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, bahkan urapan Roh Kudus dengan kuasa dan pewahyuan kebenarannya akan senantiasa menjadi berkat bagimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin, haleluya. Dengan demikian kita akhiri acara All by Grace episode ke-88 ini. Sampai jumpa ke episode ke-89 minggu depan, yaitu Jumat jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Pergi jadikan semua bangsa murid Yesus Kristus Tuhan. Beritakan Injil, kabar baik bagi semua manusia. Bagi yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal selamanya. Cepatlah cari jiwa dan bawa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Pergi jadikan semua bangsa murid Yesus Kristus Tuhan. Beritakan Injil, kabar baik bagi semua manusia. Bagi yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal selamanya. Cepatlah cari jiwa dan bawa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Waktu telah singkat, sangat singkat, amat singkat. Waktu telah singkat, sangat singkat, amat singkat. Pergi jadikan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan. All by Grace.